Berbagai pilihan obat diabetes yang biasa diresepkan dokter. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan. Namun, kondisinya masih dapat dikontrol dengan pola hidup sehat dan mengonsumsi obat diabetes yang tepat. Beragam pilihan obat diabetes mellitus dari dokter. 1. Metformin biguanide. Ini adalah obat kencing manis generik yang paling sering diresepkan dokter untuk pasien diabetes tipe 2. Metformin bekerja menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Sehingga, tubuh bisa menggunakan insulin lebih efektif dan glukosa lebih mudah diserap oleh sel-sel di dalam tubuh. Obat metformin generik tersedia dalam bentuk pil. Metformin juga memiliki efek samping, seperti mual, diare, dan penurunan berat badan. Efek samping tersebut dapat hilang ketika tubuh mulai beradaptasi dengan penggunaan obat diabetes ini. Dokter akan meresepkan obat oral atau injeksi lainnya sebagai kombinasi jika metformin saja tidak cukup membantu dalam mengendalikan kadar gula dalam darah. 2. Sulfonylurea. Sulfonylurea membantu mengendalikan gula darah dengan cara merangsang pankreas, menghasilkan lebih banyak insulin untuk mengatasi resistensi insulin yang terjadi. Umumnya, obat golongan sulfonylurea hanya untuk pasien diabetes tipe 2. Berikut ini adalah contoh obat diabetes golongan sulfonylurea. Glibenclamide, glimepiride, gliclazide, glipizid, glimepiride. Obat generik untuk diabetes ini dapat menimbulkan efek hipoglikemia atau kondisi menurunnya gula darah dengan cepat. Oleh sebab itu, bila Anda diresepkan obat ini oleh dokter, Anda harus menerapkan jadwal makan yang teratur. 3. Meglitidine. Obat diabetes jenis ini bekerja seperti sulfonylurea, yaitu merangsang pankreas, menghasilkan lebih banyak insulin. Bedanya, obat untuk diabetes mellitus ini bekerja lebih cepat. Durasi efeknya pada tubuh juga lebih pendek daripada obat golongan sulfonylurea. Ripeclinide dan nateglidide adalah contoh dari obat golongan meglitidine. Salah satu efek samping dari minum obat golongan meglitidine adalah gula darah rendah dan penambahan berat badan. 4. Thiazolidinediones glitazone. Obat ini bekerja dengan cara membantu tubuh untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Selain mengendalikan gula darah, obat ini juga membantu menurunkan tekanan darah dan memperbaiki metabolisme lemak dengan meningkatkan kadar HDL kolesterol baik dalam darah. Kenaikan berat badan adalah salah satu efek samping dari penggunaan obat diabetes mellitus ini. Efek samping lain yang lebih serius, seperti risiko gagal jantung dan anemia. 5. Inhibitor DPP-4 gliptin. Obat gliptin ini bekerja dengan cara menghambat enzim DPP-4 sehingga inkretin tubuh akan dapat bertahan lebih lama. Selain itu, obat ini dapat membantu mengurangi pemecahan glukosa di hati sehingga tidak dialirkan ke darah saat kadar gula sedang tinggi. Gliptin mempunyai sedikit efek menekan rasa lapar, sehingga bermanfaat untuk pasien diabetes yang tidak ingin berat badannya bertambah naik. Berikut ini adalah beberapa obat yang termasuk ke dalam golongan ini: sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, vildagliptin, alogliptin. Beberapa laporan mengaitkan obat ini dengan risiko pankreatitis atau radang pada pankreas. Oleh karena itu, informasikan kepada dokter seluruh kondisi kesehatan
yang Anda miliki, terutama jika memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan pankreas. 6. Agonis reseptor GLP-1 incretin mimetik. Agonis reseptor GLP-1, golongan obat incretin mimetik, diresepkan dokter jika obat-obatan diabetes mellitus, seperti yang sudah disebutkan tadi, belum mampu mengontrol kadar gula darah. Obat diabetes ini diberikan melalui suntikan maupun oral. Berikut ini contoh obat kencing manis, golongan agonis reseptor GLP-1. Exenatide, semaglutid, albiglutid, liraglutid, dulaglutid. Efek samping obat kencing manis ini termasuk mual, muntah, dan kenaikan berat badan. Bagi beberapa orang, obat kencing manis ini dapat meningkatkan risiko pankreatitis. 7. Inhibitor SGLT2. Sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) adalah inhibitor golongan baru yang juga sering digunakan dalam pengobatan diabetes. Golongan obat diabetes mellitus ini bekerja dengan mengurangi penyerapan kembali glukosa dari ginjal ke dalam darah. Sehingga glukosa akan dikeluarkan melalui urin, lalu gula yang menumpuk atau beredar di dalam darah akan berkurang. Dokter biasanya tidak akan memberikan obat ini bagi mereka yang memiliki diabetes tipe 1 dan diabetes ketoasidosis. Berikut adalah beberapa contoh obat kencing manis golongan inhibitor. Dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin. 8. Inhibitor alfa-glukosidase. Berbeda dari jenis obat sebelumnya, golongan obat inhibitor alfa-glukosidase tidak memberikan efek langsung pada sekresi atau sensitivitas tubuh terhadap insulin. Sebaliknya, obat ini memperlambat pemecahan karbohidrat yang terdapat dalam makanan bertepung. Obat golongan ini akan memiliki efek terbaik jika diminum sebelum makan. Beberapa obat diabetes yang masuk ke dalam golongan inhibitor alfa-glukosidase adalah acarbose dan miglitol. Konsumsi obat kencing manis ini tidak menyebabkan gula darah rendah atau berat badan bertambah. Namun, penggunaan obat ini bisa membuat Anda sering membuang gas dan mengalami efek samping, masalah pencernaan. Jika sering mengalaminya, segera konsultasikan ke dokter untuk menyesuaikan dosis yang lebih aman. 9. Terapi insulin. Bagi orang dengan diabetes tipe 1, terapi insulin merupakan cara andalan untuk mengendalikan penyakitnya. Karena pankreas mereka tidak lagi bisa memproduksi insulin. Terdapat beberapa jenis insulin tambahan yang digunakan untuk pengobatan diabetes. Berikut adalah jenis insulin, dibedakan berdasarkan kecepatan kerjanya. Insulin kerja cepat, rapid acting insulin. Insulin reguler, short acting insulin. Insulin kerja sedang, intermediate acting insulin. Insulin kerja lama, long acting insulin. Peringatan: sebelum minum obat diabetes yang diresepkan dokter, selalu tanyakan efek samping yang mungkin terjadi. Kemudian, beritahu juga mengenai masalah kesehatan lain yang dimiliki atau obat lain yang saat itu sedang Anda gunakan. Untuk menghindari interaksi obat.